Keesokan harinya, kami mengunjungi Desa Wipongas, tepatnya di Bener Meriah. Bersama dengan para petani, kami mempelajari berbagai macam ilmu kopi. Sebenarnya di Buntung orang sini. Tanaman pelindung kadang digunakan di tanaman kopi untuk melindungi dan memberikan hasil buah cari kopi yang lebih maksimal sebelum dipanen. Nah, ternyata perbedaannya juga bisa dilihat dari hasil buahnya. Seperti lelesan, yaitu pengumpulan cari kopi yang telah gugur dan jatuh ke tanah. Setelah kunjungan kita dari kebun, saatnya kita melihat proses kopi mulai dari pulping sampai ke penjemuran kopi dari kebunnya Pak Jamal. Untuk mengenal lebih dekat lagi tentang kehidupan para petani di Desa Wipongas, Pak Jamal mengajak kita untuk ngopi bersama dengan mereka yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Itu sudah diolah. Hai pendengar kopi, sekarang kita semua lagi berada di luar. Di mana luarnya? Di kebun kopi. Dan untuk kali ini biar lebih terasa sensasi alam bebasnya, di depan saya, di samping saya ini ada Pak Jamaluddin yang kemarin kita pergi ke kebun kopinya ya, yaitu Desa Wipongas. Pastinya juga dibarengi dengan cici cantik di sini ya, yaitu Yulin. Nah, Yulin adalah penulis dari majalah Oten Coffee. Kalau butuh referensi tentang kopi-kopian, dunia perkopian, teknik-teknik tertentu, cari aja Yulin. Oke, karena Pak Jamal kemarin kan sibuk banget dan hari ini ya dikhususkan untuk menemani kita tim Oten Coffee untuk diwawancarain. Karena mungkin keseragaman rasa mungkin biji. Kalau satu varietas dia tidak lagi berbau rasa. Nah, kalau mungkin kita pakai tim Bourbon, Ateng Super, Ateng Gemala, itu rasanya bercampur-campur. Mungkin pembeli kita pun bingung, ini rasa apa sebenarnya kopi. Tapi untuk kebun saya pribadi, kita memakai Ateng Super. Karena Ateng Super ini cepat dipanennya. Kalau tim sendiri sama Bourbon itu, kalau kita mau manen itu harus ada mencapai ukuran umur 4 tahun ataupun 5 tahun. Itu 3 tahun. Pohon pertama itu ya? Iya, 3 tahun yang minimal. Untuk Ateng Super sendiri kita mungkin 18 bulan kita udah bisa memetik hasil daripada kopi itu sendiri. Nah, untuk maksimalnya dia umur 2,5 tahun udah banyak yang bisa kita ambil hasilnya. Jadi dalam waktu yang berbeda. Kalau kita kalau tim Bourbon itu 3 tahun 4 tahun baru kita maksimal. Makanya saya memilih kopi Ateng Super. Karena kita tadi itu kendala kita,
kalau kita menanam kopi di masa kemarau, itu daya tahan bibit itu sendiri tidak ada dengan cuaca panas. Nah, jadi kita tanam sebulan, tidak nyampe pun sebulan itu bibit udah mati. Nah, kalau kita menanamnya di bulan 11, 10, 11, 12, dia terus terkena hujan, dengan air itu dibantu untuk pertumbuhannya. Nah, dan seterusnya dia 3, 4 ada bulan 3 dan bulan 4 itu ada hujan lagi, dibantu lagi pertumbuhannya. Ini itu Mbak. Sekarang kalau kita belajar Mbak ya, kita meminta nanti saran dari itu Tuki itu sendiri. Kita bertanya kepada Tuki itu sendiri, apalagi sekarang zaman modern punya Mbah Google. Kita bertanya kepada Mbah Google juga, Google dijawab apa yang ada lagi yang lagi Mbah YouTube. Mbah YouTube itu sangat bagus juga untuk kita bertanya bagaimana edukasi tadi yang seperti Mbak bilang tadi, proses terbarunya kopi itu sendiri bagaimana, dan mungkin itu kita baca. Nah, kalau untuk penanaman gimana tentang edukasi penanamannya? Untuk penanaman kopi kita dulu itu kan sekarang beda gitu. Mungkin dulu bisa jadi hasilnya hanya 5 kilo, sekarang udah 100 kilo dengan teknologi dan juga edukasi yang terbaru untuk penanaman kebun kopi, penanaman biji kopi. Ya, untuk kami dulu orang tuanya kan masih tradisional Mbak. Tidak ada sistem bagaimana kopi itu dirawat sepenuhnya. Kalau kopi itu ada yang terlampau tinggi dibiarkan saja, nggak dipangkas. Mungkin ini yang edukasinya sekarang ini kita lihat perawatan kopi itu lebih dirawat, dipangkas, tunas yang baru dicabutin, diberikan pupuk organik seperti sampah kopi itu sendiri dibalikkan ke kebun itu sendiri, seperti kotoran lembu lah, kuda, itu yang mengandung organik kita masukkan lagi ke kebun kita supaya menjadi pupuk dan penghasilannya lebih meningkat. Jadi semuanya full organik ya? Full organik Mbak. Bapak. Iya, insyaallah Mbak. Saya kalau harapannya untuk kopi gayo itu sendiri, yang pertama harga Mbak ya. Bagaimana baik itu pihak-pihak yang terkait dari pemerintahan, Tuki sendiri ataupun konsumen sendiri, karena kopi kita kopi baik, bagus, bagaimana harga itu distabilkan karena petani itu capek sesuai dengan dia kerjakan. Harapan saya itu harga, dan harapan saya para Tuki jangan mencampur adukkan lah kopi gayo itu dengan kopi-kopi lain, karena rasa mungkin bagus ya untuk kopi gayo itu sendiri. Jangan diaduk-aduk yang kopi-kopi luar lah, murni kan kopi gayo untuk menjaga konsumen itu selalu, investor itu selalu mau masuk ke kopi gayo ini. Itu harapan saya. Nah, Preneur Kopi udah kelar nih, aku dan tim Oten Kopi jalan-jalan ke beberapa kebun kopi yang saya kunjungi, seperti di kebun kopi di Alur Badak, di Wipongas, dan juga Pondok Gajah. Nah, untuk kebun sendiri juga beda-beda ya, seperti di Alur Badak yaitu berada di Takengon, karena itu dataran tinggi, maka kecenderungan untuk menghasilkan kopi untuk panen kali ini tidak banyak karena disebabkan oleh hujan es. Dan untuk gayo sendiri untuk hasil panen rayanya itu ada 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan April, bulan 4, dan juga bulan November dan juga Desember. Tapi biasanya Oktober udah melihat nih tanda-tanda bakalan panen atau enggak, panennya besar atau enggak. Oke, tapi menurut aku kopi yang berada di Gayo, khususnya di Takengon dan juga Bener Meriah, mereka tuh bener-bener menjaga kualitas dari kopinya sendiri, dan mereka menggunakan sebisa mungkin dan harus ya menggunakan pupuk organik. Segalanya serba organik, yang namanya pupuk kimia atau bahan-bahan yang ada hubungan dengan kimia tidak boleh dipergunakan. Ini aku sempat berbicara juga dengan petani-petani setempat dan juga koperasi.
Kalau ditemukan petani yang menggunakan bahan kimia tuh otomatis dikeluarkan dari koperasi. Overall aku sungguh impress dengan Kopi Gayo yang berada di Takengon dan juga Bener Meriah. Kenapa? Karena mereka tuh benar-benar menggunakan bahan yang organik, segalanya tuh organik. Dan uniknya juga mereka tuh menyediakan satu lahan khusus untuk riset sendiri demi perkembangan dan kemajuan Kopi Gayo. Oke, Bener Kopi, sekian single origin trip di Takengon dan di Bener Meriah. Kita ketemu lagi di single origin trip berikutnya. Buat kamu Bener Kopi yang belum subscribe di YouTube Oton Coffee, subscribe aja sekarang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Oton Coffee @otoncoffee. Yang belum follow, follow aja sekarang. Share, comment, like. Oke, bye. Salam kopi. Bye-bye. Oton Coffee, ngopi dalam sekali klik.